Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Puji syukur hadirat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Masih memberikan kita umur yang panjang hingga pada detik ini. Semoga umur kita ini bisa kita manfaatkan ke jalan-jalan yang baik, jalan-jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bisa memaksimalkan dalam mengikuti pembelajaran. Salam salawat semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan manusia terbaik yang patut kita contoh, dan kita berharap beliau memberikan syafaatnya kepada kita semua di yaumil akhir. Anakku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, alhamdulillah di kelas 12 MIPA 1 sudah hampir rampung yang presentase, dan hari ini insya Allah mudah-mudahan bisa selesai ya. Sebentar insya Allah kelompok 4 yang akan melakukan presentase. Sebelumnya saya sampaikan bahwa yang perlu disampaikan pada saat presentase adalah tentu judul, rumusan masalah, tujuan, hipotesis, kemudian hasil pengamatan dan sedikit pembahasan, terakhir kesimpulan dan dokumentasi. Ya, perlihatkan foto-fotonya untuk meyakinkan kepada audiens bahwa memang percobaan Anda dilakukan dengan baik secara bertahap. Dan diharapkan kelompok yang lain bisa menyimak, mempersiapkan alat tulis, kiranya ada yang bisa ditulis, dan diharap bisa bertanya ya berdiskusi untuk memberikan bumbu-bumbu yang bagus pada pembelajaran kita di pagi hari ini. Ya, alhamdulillah hingga saat ini sudah bergabung 19 orang ya 20 dengan saya, dan saya kira kita bisa memulai. Baiklah, selanjutnya kita persilakan kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil percobaannya. Kelompok ini anggotanya ada Fatima, Viviana, dan Rizky Ayu ya. Nanti diperkenalkan dan ya sekali lagi di-on-kan kameranya agar lebih interaktif. Oke, waktu dan tempat saya persilakan kepada kelompok 4. Silakan. Ya Pak, sebentar bagikan layar. Oke. Sebentar. Ya. Mana itu tadi keluar Kak? Ya. Sudah keluar tadi. Tadi terus sudah kelihatan tapi keluar. Coba dibagikan ulang. Bagikan ulang. Iya Pak, sebentar. Kelihatan nih Pak? Belum. Di mana? Sebentar Pak. Ya.
Ya, gimana? Gimana kelompok 4? Sebentar Pak, baru mengatur. Ya, kemudian selain kelompok 4, ini ada satu orang ya yang belum ada anggota kelompoknya, jadi dia masuk kelompok 11, Amalia. Ini sudah pernah menyampaikan. Amalia hadir pada hari ini? Amalia Dwi Utami hadir? Tidak ada? Ini dah ya. Ya, ini berapa pertemuan tidak hadir ini. Ini dia sendiri melakukan percobaannya. Ya, sebenarnya sudah siap? Ya, oke, silakan kelompok 4. Ini sudah kelihatannya. Ya, yang lain diperhatikan dan didengarkan, dan kalau bisa memberikan tanggapan dan atau sanggahan sebentar ya. Oke, silakan kelompok 4. Oke, silakan. Sudah tampil ini. Saya tidak dengar suaranya. Halo? Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil penelitian kami, yaitu perbandingan pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman tomat yang disiram air mineral, air pepsin, dan air cucian beras. Adapun dari kelompok saya yaitu Fatimah binti Ismail, Rizka Ayu Nurul Izati, dan saya sendiri Viviana. Adapun rumusan masalah kami yaitu bagaimana pengaruh air Ya, mineral. kasih berjauhan. Coba kasih berjauhan itu anunya. Yang HP atau apa? Kasih agak jauh sedikit. Ya, oke. Rumusan masalah kami yaitu bagaimana pengaruh air mineral dan air cucian beras terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman tomat.
Yang kedua, manakah dari ketiga jenis air yang cepat menyuburkan tanaman tomat? Tujuan penelitian kami yaitu bagaimana pengaruh air mineral, air vetsin, air cucian beras terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman tomat. Tanaman akan tumbuh lebih cepat dibandingkan jenis air yang lain. Yang kedua, di mineral, tanaman akan tumbuh normal dan subur seperti air pada umumnya. Yang ketiga, di air tanaman akan tumbuh subur. Metode penelitian yaitu variabel bebas, air mineral, air vetsin, dan air cucian beras. Variabel terikat, pertumbuhan dan perkembangan. Variabel kontrol, tanaman tomat. Cara kerjanya yaitu keringkan biji tomat, lalu siapkan wadah dan masukkan tanah. Yang ketiga, masukkan biji tomat yang telah dikeringkan ke dalam wadah. Yang masing-masing pot disiram dengan menggunakan air vetsin, air cucian beras, dan air mineral. Yang terakhir, penyiraman tanaman dilakukan setiap 2 kali sehari selama pengamatan dan jangan lupa untuk mencatat perkembangan pada tanaman. Hari ke-7 tinggi 0,3 cm. Belum ada. Segar caranya jumlah daun 2 lembar, warna daun hijau, kondisi segar, serat kulit, daun yang belum terbuka. Hari pertama dan kedua belum ada pertumbuhan. Hari ketiga tinggi 1,2 cm, jumlah dan warna daun belum ada, kondisi segar, keterangan tumbuhan mulai berkecambah. Hari keempat tinggi 1 cm, jumlah daun 2 lembar, warna daun hijau muda, kondisi segar, keterangan mulai subur dan terlihat puncak daun yang tertutup. Hari kelima tinggi 2,7 cm, jumlah daun 2 lembar, warna daun hijau muda, kondisi segar, keterangan daun mulai terbuka. Hari ke-6 tinggi 2,9 cm, jumlah daun 2 lembar, warna daun hijau tua, kondisi segar, keterangan tumbuhan semakin tinggi dan daunnya melebar. Hari ke-7 hingga Pak, udah didengar suara kan? Ya, agak kecil memang. Ya, kasih besar-besar suaranya. Hari ke-7 tinggi 3,6 cm, jumlah daun 2 lembar, warna daun hijau tua, kondisi segar, keterangan tumbuhan menjadi subur dan bercabang-cabang. Pot D, air pump. Hari ke-1 dan ke-3 belum ada pertumbuhan. Hari ke-4 tinggi 0,3 cm, jumlah dan warna daun belum ada, kondisi segar, keterangan tanaman mulai berkecambah. Hari ke-5 tinggi 0,6 cm, jumlah dan warna daun belum ada, kondisi segar, keterangan tanaman masih berkecambah. Hari ke-6 tinggi 1,7 cm, jumlah daun belum ada, kondisi segar, keterangan tumbuhan semakin tinggi tetapi belum memiliki daun. Hari ke-7
tinggi 2,6 cm, jumlah daun 2 lembar, warna daun hijau, kondisi segar, keterangan tumbuhan sudah memiliki daun yang lebar dan subur. Ini dokumentasi yang kami dapatkan dan kesimpulan yaitu tanaman tomat atau Solanum lycopersicum adalah salah satu jenis sayuran yang banyak digemari orang. Secara umum, tomat memiliki kandungan gizi dan vitamin, di antaranya kalori, protein, lemak, karbohidrat, kalsium, vitamin A, vitamin C, dan sedikit vitamin B. Tomat merupakan salah satu jenis tanaman nilai ekonominya cukup tinggi. Tanaman yang ekonominya tinggi biasanya memiliki risiko kegagalan dalam pemeliharaan tanaman tomat. Beberapa nama pantauan gangguan iklim dan pemeliharaan yang tidak benar dapat menyebabkan gagal panen. Salah satu penyebabnya adalah pada pemberian nutrisi tanaman tomat itu sendiri. Air adalah salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan pada tanaman. Faktor air di dalam fisiologis tanaman merupakan Ya, bisa langsung saja di mana? Sudah selesai. Mana yang paling subur? Wah, bisa. Mungkin mana yang paling subur di antara tadi di kesimpulan? Nah, coba diurutkan, tingkat kesuburan diurutkan dari yang paling subur, baru apa, dan seterusnya. Kemudian kalau ada penjelasan sedikit, misalnya kalau ada yang mati, layu, atau coba ada jelaskan di kesimpulannya. dari data hasil penelitian tanaman tomat yang kami peroleh adalah perbedaan penyiraman tanaman tomat yang disiram oleh berbeda jenis air sangat berpengaruh pada pertumbuhan dan kesuburan pada tanaman tomat. Pertumbuhan yang paling baik disiram oleh air yang berjenis air mineral dan yang paling terlambat mengalami pertumbuhan adalah air yang berjenis air vetsin. Sekian dari kami, presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri aplaus untuk kelompok 4. Ya, jadi tadi urutannya air mineral, air beras, baru air vetsin, begitu ya? Iya, Pak. Ya, coba diperlihatkan gambar terakhir, coba. Iya, sebentar. Ya, coba atau kalau ada aslinya boleh juga. Kalau tidak, baikkan layar kembali yang hari terakhir ya. Coba yang hari terakhir. Bentar. Why not? What happened? Coba dari HP-mu saja. Bentar, kasih lihat dulu. Sebentar, Pak. Ya, oke. Ya, yang lain bersiap-siap jika ada yang ingin ditanggapi atau ditanyakan ya, sambil kita menunggu dokumentasinya dulu ya. Saya mau lihat di hari yang terakhir. Ya. Ini adalah hasil dari keseluruhan tanaman dan hari terakhir. Terakhir ya. Coba ditunjuk mana yang air biasa, beras, vetsin. Coba ditunjuk. Pot air. Coba ditunjuk. Sebelah sini, Pak. Urut ya. Dari situ ke sana Dari coba. A. Ini yang ke A. B, C, D.
Ya, A apa itu? A itu Air vetsin. Air vetsin, Pak. tidak tumbuh ya? Tidak tumbuh, lambat pertumbuhannya. Oke. Kemudian B, Air B cucian beras. cucian beras. Air mineral, Pak. Mineral. Iya. C, Air cucian beras. D, D, kontrolnya air pump, Pak. air pump ya. Oh iya ya. Iya. Oke. Ya, oke. Nah, itu tadi hasil percobaan dari kelompok 4 ya. Ya, meskipun sekali lagi bahwa tentu kalau secara umum pertumbuhan tanaman tomat kita belum bisa menyimpulkan ya karena namanya pertumbuhan perkembangan ya tentu harus sampai berbuah. Nah, karena itu kesimpulan kita ya sampai pada hari ini ya atau hari kemarin mungkin terakhir diamati. Ya tidak boleh kita menyimpulkan sampai berbunga atau sampai berbuah. Oke, saya kira seperti itu dan kalau ada yang mau ditanyakan silakan kelompok lain. Saya, Pak. Ya, Fikri silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Rahman dari kelompok 1 akan bertanya. Pertanyaan saya, mengapa tanaman tomat yang ditanam mengapa tanaman tomat yang disiram menggunakan air vetsin itu pertumbuhannya sangat lambat? Dan apakah memang vetsin itu berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman? Bisa dimengerti? Iya. Ya bisa. Iya bisa. Pak, langsung dijawab atau tunggu? Ya, tunggu dulu kalau masih ada. Atau bisa langsung dijawab ya sambil menunggu yang lain. Silakan kalau bisa. Langsung dijawab sambil kalau ada yang lain ya setelah dijawab boleh bertanya lagi ya. Silakan dijawab. Iya, Pak, sebentar. Ya. Atau kalau ada yang lain yang mau bertanya dipersilakan. Kalau masih ada. Ini yang lain. Ya, kita hari ini ada 20 akun. Ya, mungkin diantaranya ada yang berdua barangkali. Bertiga. Mana yang lain ini? Sambil menunggu jawaban dari Ya, Pak, Fikri sebentar. Rahmat. Jika masih ada yang mau bertanya. Disilahkan. Ini banyak yang hadir ya. Singka, Rintan, Reski, Raihan, Rara, Rama, Mainda, Mat Yusuf, Kurnia, Isra, Henry, Fatnan, Fasya, Faiz, Safrilia, Anissa, Anggun. Ya, silakan. Siapa yang mau bertanya atau memberikan komentar terkait hasil percobaan atau persentase dari kelompok 4? Ya. Muhammad Ilham ya, selamat bergabung Muhammad Ilham. Selamat datang, Ilham. Ya. Kita masih agak lama ya Muhammad Ilham ya. Hampir kita pulang. Oke. Silakan dijawab atau ada lagi pertanyaan? Sahabat Muhammad Ilham mau bertanya? Mau dijawab, Pak. Ya, silakan. Viviana. Assalamualaikum siapa? warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjawab soal dari Fikri Rahman, yaitu mengapa air vetsin mengalami pertumbuhan yang lambat dan apakah vetsin memang mempengaruhi pertumbuhan tanaman? Jawabannya, ya, karena kandungan senyawa yang ada di dalam micin atau MSG adalah asam glutamat dengan konsentrasi 78%, natrium benzoat 12%, dan air 10%. Ini.
Asam glutamat. Glutamat merupakan sejenis asam amino yang dibutuhkan oleh tubuh yang juga terdapat pada makanan alami lainnya, seperti tomat, susu, keju, dan lain-lain. Sementara itu, natrium ada salah satu unsur hara mikro yang sangat dibutuhkan dan besar peranannya dalam pertumbuhan tanaman. Nah, unsur hara natrium inilah yang menjadi titik penting bahwa micin dapat juga digunakan sebagai penyubur pada tanaman. Dari rata-rata data yang kami peroleh dari berbagai sumber, air vetsin dapat menyuburkan dan dapat membantu menyuburkan serta mempercepat pertumbuhan pada tanaman tomat. Namun dari hasil penelitian yang kami buat dari tanaman tomat ini, justru air vetsin mengalami pertumbuhan yang lambat, subur, namun pertumbuhannya sangat lambat dibandingkan dengan jenis air yang lain. Mungkin karena metode atau cara kerja kami yang berbeda atau mungkin penyiraman yang terlalu berlebihan yang kami lakukan pada tanaman tomat itu yang memperlambat pertumbuhannya. Sekian dari saya dan dari kami, Pak. Jawaban dari kami. Apakah diterima? Yeay. Ya, bagaimana? Bagaimana Fikri Rahman? Diterima, Ji? Sudah berusaha tadi dijawab dengan panjang lebar ya, tadi jawabannya sudah. Atau ada komentar kembali, Fikri? Atau sudah oke? Oke. Yang lain? Yang lain? Ada. Ya, jadi vetsin itu kan monosodium glutamat ya. Ya, vetsin itu monosodium, sodium. Sodium itu soda racun ya sesungguhnya. Jadi memang jangankan pada tumbuhan, kalau pada manusia pun jika berlebihan itu bisa menjadi racun ya. Jadi vetsin itu ya sebenarnya racun ya. Ya, apalagi kalau betul-betul terurai ya. Karena itu ya untuk pada manusia misalnya ya memang tidak boleh panas ya, karena kalau panas dia akan terurai dan akan menjadi racun. Ya ini kan kalau disiramkan ya tentu kan tidak panas sih, tapi ya bisa jadi kalau kelas panas matahari mungkin bisa terurai atau konsentrasinya mungkin yang terlalu berlebihan sehingga menyebabkan akumulasi yang menyebabkan agak lambat lah ya. Dia akan menjadi bukan aktivator, tapi bisa menjadi inhibitor ya kalau berlebihan. Ya, namun demikian sekali lagi bahwa pengamatan kita ini sampai beberapa hari saja. Kita tidak akan tahu ya kalau 20 hari ke depan seperti apa ya. Ya, sebagaimana yang disampaikan tadi, literatur yang dibaca bisa merangsang, tapi rupanya tidak. Ya, kenapa ya? Itu salah satunya tadi. Dan yang kedua bisa jadi ya mungkin belum kelihatan hasilnya. Dan jika diamati hingga 20 hari ke depan, ya atau memang karena tadi kelebihan dosis. Terlalu berlebihan karena masih kecil ya. Secara umum ya dalam setiap persentase saya menyampaikan bahwa tanaman yang masih muda ya, ini kan apalagi di awal-awal kecamba itu sungguhnya hampir tidak membutuhkan apa-apa kecuali air. Ya. Nanti setelah dalam perkembangannya ya baru membutuhkan unsur-unsur yang lain, baik unsur mikro maupun unsur makro ya, sebagaimana yang telah kita bahas di materi sebelumnya. Saya kira begitu, namun ya secara umum saya kira apa yang disampaikan tadi ini sudah luar biasa ya presentasinya, meskipun sedikit terganggu dengan suaranya ya, karena device mungkin ada beberapa dipakai berdekatan sehingga ada dentuman-dentuman suara. Oke. Kalau tidak ada lagi, ya yang sudah melaksanakan presentasi, secepatnya dikumpul laporannya ya. Sejauh ini sudah ada yang mengumpul laporannya, karena belum ada yang saya cek ini. Kelompok berapa yang sudah kumpul laporan? Sudah kirim di WA saya. Oh, di WA grup saya, Pak. Oh, di WA grup ya, nanti saya lihat. Kalau di WA grup ya, apa-apa. Nanti saya lihat kalau di WA grup. Sudah ada. Kelompoknya siapa yang sudah? Kelompokku sudah, Pak. Kelompok berapa itu? Kelompok 10 sudah, Pak. Kelompok 1, Pak. Kelompok 1 sudah ya, kelompok 1. Kelompok berapa lagi? Kelompok 3 juga sudah, Pak. Kelompok 3. Kelompok berapa?
Kelompok 3. Kelompok 3, Pak. Kelompok 3. Kelompok 4 juga 3. Kelompok berapa lagi yang sudah? mengirim. Nanti saya cek sebentar. Kelompok 1 sudah. Kelompok 2? Belum? Kelompok 4 juga 3 sudah. sudah. Yang baru-baru persentase? Iya, langsung dikirim jadi nih. Nah, jadi nih, oke. Kelompok 5 bagaimana? Belum? Sudah, Pak. Sudah juga kelompok 5? Iya. Oke. 6? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, nanti saya cek ya. 7? Sudah, Pak. 8? Sal dan Rama? Sudah belum? Sudah, Mi, Otan? Pak. Sudah, Mi, Pak. Sudah. 9? Sudah, Pak. Singka? Ini, Pak. Tadi pagi, Pak, dikirim. Kelompok 10? Dewi Ernita? Kurnia? Sudah juga? Sudah, Pak. Ya, Pak. Iya. Berarti sudah semua ya yang persentase. Nanti saya cek kembali. Oke. Ya, praktis pada di kelas ini ya. Hanya tinggal Amalia yang belum persentase. Ya, ini juga apa ya, berapa pertemuan tidak hadir saya lihat ini. Ya, mudah-mudahan. Rusak HP-nya, Pak. Pas hari ada pemberitahuan. Ya, maksud saya ya kan pernah disampaikan. Maksud saya bisa belajar dengan siapa gitu ya. Ya, karena sekali lagi bahwa apapun masalah pasti ada solusi ya. Ya, apapun masalah pasti ada solusi. Solusi HP, masalah HP, masalah signal, masalah kuota, ya ada solusinya. Belajar bersama, nebeng di mana, cari yang ada WiFi-nya. Banyak solusi ya, sepanjang kita betul-betul berusaha untuk mencari solusi ya. Ya, karena kalau tidak kita pasrah ya tidak berkembang ya, tidak boleh pasrah. Dilarang sama Tuhan pasrah. Kita harus berusaha semaksimal mungkin ya. Oke, anak sekalian, kita punya waktu, saya lihat dulu masih ada 10 menit ya. 10. Ya, kita masih punya waktu 10 menit. Jika tidak ada lagi pertanyaan terkait percobaan-percobaan, laporan-laporan yang atau presentasi yang disampaikan oleh teman-temannya, baik hari ini maupun pada hari-hari sebelumnya, maka kita bisa lanjut sedikit di pada pertemuan terakhir materi kita sudah menjelaskan fotosintesis ya. Fotosintesis. Oke, kita manfaatkan sedikit 5 menit waktu kita ke depan untuk mencoba ya melihat kembali materi kita pada pertemuan sebelumnya ya. Ya, mudah-mudahan tidak dilupa ya. Ini materi terkait proses fotosintesis. Ada yang masih ingat? Siapa kira-kira yang bisa menggambarkan, memberikan komentar, memberikan penjelasan terkait fotosintesis? Coba, ada yang bisa memberikan komentar, penjelasan tentang fotosintesis? Coba, siapa yang bisa? Oke, ada? Coba, siapa yang bisa memberikan penjelasan terkait proses fotosintesis? Saya, Pak. Ya, silakan. Viviana, siapa?
Fotosintesis adalah suatu proses biokimia pembentukan karbohidrat dari bahan anorganik yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil. Ya, oke. Makasih. Ya, bagus. Mau Ada lagi yang lain yang mau menyampaikan pendapatnya? Saya, Pak. Saya, Pak. Ada Pak Fatima, silakan. Fotosintesis adalah peristiwa penggunaan energi cahaya untuk membentuk senyawa dasar karbohidrat dari CO2 dan H2O. Proses fotosintesis ada dua tahap, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang tempat terjadinya di grana dan reaksi gelap di stroma. Ya, oke. Lebih detail lagi. Kasih, bagus. Masih ada? Saya, Pak. Oke, siapa? Silakan, siapa? Siapa? Rifki atau Ilham? Saya Pak. Saya, Pak. Ya, coba Ilham. Muhammad Ilham. Proses fotosintesis yang pertama, karbon dioksida yang ada di udara masuk melalui stomata yang ada di daun. Terus akar tumbuhan menyerap air dari dalam tanah kemudian membawanya ke daun. Di dalam daun, karbon dioksida dan air diproses oleh sinar matahari. Hasil dari proses fotosintesis tersebut berupa glukosa, oksigen, dan air. Oksigen yang dihasilkan tumbuhan kemudian dilepaskan melalui stomata. Oksigen tersebut bisa dinikmati oleh makhluk hidup lainnya seperti manusia dan hewan. Oke, sudah? Ilham? Ya, Pak. Ya, bagus ya. Jadi saya kira semua yang disampaikan teman-temannya, Fiana, Fatima, dan Ilham, ya semua bagus dengan versi yang berbeda-beda, tapi secara umum sama ya. Kita berikan aplaus yang luar biasa kepada 3 temannya yang sudah menyampaikan pendapatnya terkait fotosintesis. Oke, nah itu fotosintesis. Materi terakhir kita pada hari minggu lalu barangkali ya, sampai di mana? Apa yang kita jelaskan pada Fotosintesis, Pak. sampai di sini? Di tabel, Pak. Sampai di sini saja, sini. Oh. Ini sampai situ kan. Oh iya, oke. Ini kan penjelasan tamannya. Oke. Nah, sekarang kita akan ya tadi sudah dijelaskan sedikit oleh siapa ini yang terakhir, Ilham ya. Ya, melalui gambar ini ya, sini ya dijelaskan di sini. Seperti apa ringkasan dari fotosintesis ya berdasarkan gambar ini ya. Nah, kita akan melihat lebih detail terkait reaksi-reaksi yang terjadi ya. Ini ada reaksi terang. Ya. Jadi pigmen fotosintesis menyerap energi cahaya dan melepaskan elektron. Ya, pigmen fotosintesis ini yang dikenal dengan fotosistem ini melekat di tilakoid. Ya, tilakoid ini adalah yang menyusun grana ya. Ya, jadi pigmen fotosintesis di situ. Ya, pigmen inilah yang bisa menyerap energi cahaya. Ya, kemudian melepaskan elektron. Nah, yang menyebabkan air akan terurai. Ya, air pecah, air terurai. Nah, dari penguraian air ini tentu oksigen dilepaskan dan dihasilkan energi dalam bentuk ATP, yaitu ATP dan NADPH. Ya, itu. Nah, kemudian elektronnya lepas tadi yang menerima ada kembali yang menerima kembali. Ya. Sehingga ini bisa berlangsung terus-menerus ya sepanjang ketersediaan bahan baku. Ya, ini ada 2 fotosistem yang dikenal dalam kloroplas ya. Di kloroplas ada fotosistem 1 dan fotosistem 2. Ini yang menyerap energi cahaya ya. Ya, fotosistem 1 atau P700 dan fotosistem 2 atau P680. Dibedakan berdasarkan kemampuannya menyerap panjang gelombang yang berbeda. Ya, fotosistem 1 700 dan fotosistem 2 600 nanometer ya. Nah, itu. Ya, ini macam-macam klorofil. Klorofil itu juga macam-macam ya. Ya, ada klorofil A yang menghasilkan warna biru, warna hijau kebiruan ya. Warna hijau agak kebiruan ya, yang agak gelap ya.
terdapat pada hampir semua jenis tanaman. Kemudian klorofil B ya, dengan warna hijau agak kekuningan ya. Ya, pada tumbuhan-tumbuhan darat termasuk pada klorofita yang pastinya pada agak hijau. Kemudian klorofil C ya, menghasilkan warna hijau kecoklatan. Ya, terdapat pada Phaeophyta serta Diatomae. Ya, Phaeophyta ini alga coklat memang ya. Ya, kemudian diatom ini ya pernah dimasukkan alga ke kuningan, tetapi dalam klasifikasi selanjutnya ini tersendiri ya, kelas tersendiri di alga. Kemudian klorofil D yang menghasilkan warna hijau kemerahan. Ya, tentu terdapat pada Rhodophyta atau alga merah ya. Ya, karena itu yang menyebabkan warna-warna yang berbeda. Jangankan pada alga, pada tumbuhan-tumbuhan saja, daun-daun tumbuhan kalau kita amati ya memiliki hijau yang bervariasi, maksudnya hijau bercampur warna-warna yang lain. Ya, karena komponen-komponen penyusun atau klorofil-klorofilnya ya yang berbeda-beda ya. Nah, seperti pada gambar ini. Ya, nah, ini tahapan-tahapan ya, perbedaan warna termasuk tahapan-tahapan layunya daun ya. Jadi kenapa kalau daun layu itu berubah menjadi kekuningan, baru kecoklatan? Karena rupanya klorofil yang warna hijau inilah yang paling cepat rusak gitu ya. Yang paling pekat terhadap cahaya. Jadi hijaunya cepat hilang. Ya, nanti tinggal kuning-kuningnya, lama-lama tinggal coklat-coklatnya. Nah, begitu ya, ini proses pengeringan atau penuaan daun. Ya. Kemudian sedikit lagi reaksi gelap. Ya, ini sebagaimana tadi dijelaskan sedikit oleh Ilham. Ya, CO2 diikat oleh RUBP. Jadi CO2 di atmosfer ya masuk melalui stomata diikat oleh enzim RUBP. Akan berubah menjadi senyawa 6C yang labil. Ya. Kemudian senyawa ini akan terurai menjadi dua, membentuk dua PGA atau dua fosfogliserat. Ya, masing-masing PGA ini menerima gugus fosfat dari ATP. Ya, ATP itu kan ada di trifosfat. Jadi ada gugus fosfat diterima oleh PGA. Kemudian menerima hidrogen dan elektron. Ya, tadi kan ada pemecahan H2O ya, ada H. Ya. Nah, ada elektron dari NADPH. Nah, kemudian menghasilkan PGAL ya, fosfogliseraldehid. Ya, PGAL. Jadi 6C, PGAL. Dalam setiap siklus di mana 6 CO2 yang dibutuhkan ya, karena itu reaksinya 6 CO2 tambah 6 H2O menghasilkan C6H12O6 tambah 6O2. Itu reaksi sempurnanya, reaksi lengkapnya. Nah, dalam satu siklus akan dihasilkan 12 PGAL, 12 fosfogliseraldehida. Nah, dari 12 PGAL itu 10 akan kembali ke tahap awal ya, mengulangi siklus. 2 akan membentuk hasil. Jadi 2 akan membentuk hasil. Bentuk glukosa ya. Kalau ini untuk bahan baku ya sukrosa atau pati. Nah, 10 kembali. Kemudian mengulang siklus, menghasilkan lagi 12 PGAL. 2 berkondensasi membentuk glukosa, 10 kembali lagi. Lama-lama menghasilkan 12 lagi. 2 berkondensasi membentuk produk, membentuk hasil, 10 kembali lagi. Begitu seterusnya. Ya, sepanjang persediaan masih ada, sepanjang reaksi terang terjadi, maka reaksi gelap pun akan terus terjadi. Ya, jadi RUBP mengikat CO2 yang baru, dan seterusnya. Menghasilkan lagi 12, ya, menghasilkan glukosa, 10 kembali ke tahap awal, dan begitu seterusnya. Ya. Oke, saya kira ini penjelasan kita pada hari ini terkait tambahan sedikit fotosintesis, dan kita akan lanjutkan pada pertemuan berikut termasuk di kemosintesis ya. Masih ada satu sintesis yaitu kemosintesis. Oke, saya kira cukup, dan sebelum saya mengakhiri, saya akan meng-cross-check kembali. Tadi saya sudah tandai yang saya lihat kehadirannya. Jadi saya menyebut yang belum saya tandai ya. Jika tiba-tiba dalam pembelajaran tiba-tiba hadir, saya tidak lihat. Yang lain saya sudah cek kehadiran. Yang saya belum lihat kehadirannya, Amalia Dwi Utami memang tidak hadir ya. Kemudian Anggi Paundra hadir. Bagaimana Anggi? Ada? Jelek jaringannya Pak, ada di tadi. Jelek jaringannya, keluar masuk. Iya Pak.
Muhammad Umair Usman, gimana? Ada Pak, ada Pak. Ada Pak. Ada Pak. Bergabung dengan Rama. Iya Pak. Iya Pak. Sama Henry Pak di sini. Sama Henry, oke. Muhammad Haidir Sapri. Apa kabarnya ini? Mana Patnan, tugasnya Patnan? Mana Patnan? Nggak tahu itu ada Pak, kemana itu? Masih nggak juga cari Tugasnya Pak. Bukan pergi cari ya. Pak Nan lagi depresi Pak. Bukan di mata Nggak pelajaran pernah ada biologi kabarnya gitu, Pak sama sekali Pak. Di Ya, semua jadi tugasnya Patnan pergi cari itu Muhammad Haidir Sapri ya. Ya, Pak. Panggil ikut belajar. Panggil di mana ikut belajar ya, Patnan? Ya Pak. Dari sahabatmu Patnan. Bukan jadi biologi Pak, di semuanya juga Pak. Duh. Absen Ji Pak we. Ya. Nggak- Oke. nggak Kemudian pergi. Ninis ini masih bertanding atau bagaimana Ninis ini kabarnya? Masih tanding Final Pak. nih kayaknya tadi kan. Sementara. Final. Rizka Ayu, bagaimana Rizka Ayu? Ada? Pak, di sini Pak. Sama Oh, Kak sama. presentasi tadi. Oh ya. Sahra Karin, Maipi. Bagaimana Sarah? Sahra, Maipi. Nggak bisa Apa kabar, jadi Maipi? tadi, Pak. Jaringannya mungkin Pak. Jaringannya ya. Ya. Oke, dan terakhir Yuni Pratiwi. Jaringannya Ada tadi Yuni? bilang, Pak. Yuni. Oh. Yuni Pratiwi bagaimana? Ada tadi konfirmasi di grup, Pak. Nah, bilang nggak bisa masuk Google Meet karena nggak mendukung jaringannya. Oh, udah mundur lagi ya, oke. Ya, oke, anak sekalian, saya kira cukup pembelajaran kita pada pagi hari ini menjelang siang ini. Anda juga masih belajar, saya juga masih akan mengajar di kelas yang lain. Dan tetap semangat, sekali lagi, jika ada kendala-kendala, masalah-masalah, atau apapun yang bisa menghalangi untuk kita belajar, segera cari solusi. Ya, segera cari solusi. Ya, jadi Tuhan tidak menciptakan masalah, melainkan dengan mengiringi solusi yang jauh lebih banyak. Ya, satu masalah bisa datang 10 solusi. Nah, begitu ya, Patnan? Iya Pak, betul itu Pak. Ya. Kalau ada masalah, satu, bisa jadi solusinya itu 100. Hanya kadang manusia tidak mencari. Pasrah, jadi tidak dapat. Nah, itu solusi ya. Oke, jadi seperti itu. Dan tetap bersemangat mengikuti pembelajaran. Ya, meskipun ya kita masih BDR seperti ini, ya saya berharap ya sama jadi yang tatap muka. Bahkan saya berharap ya kita akan menemukan apa ya sesuatu yang lain yang bisa jadi akan membuat pembelajaran kita bisa lebih bermakna. Ya. Oke, jika ada hal-hal yang kurang berkenan, sekali lagi saya mohon maaf. Titip salam buat orang-orang tuanya di rumahnya masing-masing. Semoga kita memberikan dukungan terbaik untuk pembelajaran kita selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.